Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Marsha Yendesya Utami dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 18. Di sini saya akan membuat storytelling tentang tokoh perjuangan pada masa pergerakan nasional, salah satunya yaitu Suprijadi. Suprijadi ialah salah satu prajurit peta yang berpangkatkan Sodanko yang memimpin perlawanan peta terhadap Jepang di Blitar. Perlawanan terhadap Jepang di Blitar berlangsung tanggal 14 Februari 1945. Perlawanan terjadi pasti ada sebabnya. Sebabnya ialah karena kekecewaan anggota peta terhadap Jepang. Kekecewaan, apa yang dimaksud kekecewaan di sini? Ialah karena kekejaman Jepang yang menimbulkan penderitaan terhadap rakyat, terutama yang dijadikan romusa oleh pemerintah Jepang. Selanjutnya, pada perlawanan peta di Blitar yang dipimpin oleh Suprijadi berhasil dipadamkan oleh Jepang karena kurangnya persiapan. Kekecewaan para tentara peta semakin menjadi-jadi di saat mereka ditugaskan untuk mengawasi para pekerja romusa untuk membangun kubu di pantai selatan. Mereka dipaksa bekerja dari pagi hari hingga sore hari tanpa upah dan makan. Pada akhir 1944, para penduduk laki-laki di desa-desa sekitar mereka berkurang sehingga sebagai gantinya dikerahkan romusa perempuan. Romusa perempuan pun mengalami penyiksaan dan menjadi korban. Bahkan, korban romusa perempuan lebih banyak daripada romusa laki-laki. Pasukan Jepang sulit untuk ditandingi. Jepang menguasai seluruh kota di Blitar. Pimpinan pasukan tentara Jepang menyuarakan agar tentara peta kembali ke satuan masing-masing dan menyerah. Beberapa kesatuan tunduk pada perintah Jepang, akan tetapi mereka yang kembali ditahan, ditangkap, dan disiksa polisi Jepang. Mereka menembakkan mortir, senapan mesin, granat, lalu keluar dengan senjata lengkap. Setelah Jepang mengetahui adanya aksi itu, Jepang segera mendatangkan pasukannya dengan dilengkapi tank dan pesawat udara. Jepang mencoba menghalau perlawanan peta. Penderitaan rakyat memunculkan rasa nasionalisme dan prihatin bagi tentara peta yang berada di Blitar. Bahkan Suprijadi pun menggelar rapat rahasia. Ia mengungkapkan bahwa tujuan perlawanan ialah mencapai kemerdekaan. Makanan dan bantuan kesehatan sangat minim, sehingga separuh dari mereka jatuh sakit bahkan sampai meninggal. Tentara peta juga mendengar Jepang memerintahkan untuk membeli telur secara besar-besaran dengan harga murah untuk tentara peta, padahal mereka sendiri tidak mendapatkan jatah telur. Dan itu mengakibatkan padi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri tidak cukup dan mereka terancam kelaparan. Tiba-tiba mereka mendengar jeritan para petani. Para petani dipaksa menjual padinya kepada kumiai atau organisasi pembeli padi melewati batas yang telah ditentukan. Pemberontakan dipicu kejadian usai pelatihan militer. Sore itu, para dai dan militer mereka juga tak tahan melihat romusa dan pemerasan yang dilakukan oleh Jepang. Ini disebabkan karena perwira peta kerap direndahkan oleh Jepang. Para shidoka yang melatih mereka bersikap congak dan sombong. Tindakan Jepang yang menyengsarakan rakyat Indonesia dalam pendudukan memicu perlawanan rakyat. Pembela tanah air peta yang dibawa kendali pemerintahan militer Jepang bahkan ikut memberontak. Suprijadi juga ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Rakyat dalam kabinet presidensial. Tetapi ia digantikan oleh Imam Muhammad Suliyo Adikusumo pada 20 Oktober 1945 karena dia tidak pernah muncul. Para pejuang peta yang berhasil ditangkap kemudian diadili di mahkamah militer di Jakarta. Beberapa tokoh seperti Dr. Ismail, Muradi, Sapariono, Halir Mangkudejojo, Sunarto, Sudarmo dihukum mati. Sementara itu, pimpinan dari perlawanan peta di Blitar yaitu Suprijadi tidak diketahui nasibnya.